Om, kayak tawuran. Tawuran apa tuh? Kayak tawuran, semua tim barber. Tim Om Yudi semua gerak gitu maksudnya. Saya kaget. Oh, tawuran. Iya, saya kaget ngeliat itu yang putih. Oh iya. Saya Semua masih enggak, saya kirain, wah, ini ada job desk yang baru kan. Pas dilek, ih, ada insek. iya, karena kan pengalaman dulu ya. Waktu di Big Bird itu saya diri di dalam 10 menit gatel Om. Cuma bayangkan kalau penumpang dia berhari-hari di situ. Enggak, tapi apa memang itu udah bagian standar untuk proses di pekerjaan di etos atau seperti apa Om? Ini kejadian Apa di semua? luar biasa. Ini kejadian luar biasa. Kalau saya lihat posisinya itu dipegang buru tuh, kecoanya banyak banget sampai ke ruangan saya, ke semana-mana. Dari bus mana? Dari ARS. Nah ini yang saya jagain. Saya udah bilang juga sama Pak Sapra, izin lah, saya beresin lah ya. Saya bilang begitu, ini takutnya menyebar kemana-mana. Iya, makanya nanti dibikin bagus di eksterior, taunya di bagian interior seperti itu. Karena kan nanti mengganggu kru sama penumpang. Kenyamanan ya. Diberesin. Saya 10 menit udah nggak tahan Pak, apalagi penumpang gitu. Makanya dilakukan penyemprotan. Enggak, tapi sorry, apa memang itu udah bagian dari standar karoseri apa seperti apa sih sebenarnya? Sebetulnya Enggak. itu Enggak. Hanya buat perawatan aja. Oh. Waktu saya dulu di sana tuh, jadi ada maintain yang kita bilang kalau memang sudah ada komplain seperti itu, mobil dikarantina. Oh, ini di karantina, makanya tadi harus steril ya? Ya, steril, yang ada yang kerja dulu. Kenapa? Karena kan obat hama kecoa ini dia kalau ditutup terlalu lama bikin mual, pusing. Kalau lama gitu ya. Berarti sebenarnya tidak dilakukan itu pun di pengerjaan bus Aris 378 nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi ini memang sengaja Om Yudi memberikan Memang, itu. Iya, supaya kita beresin dari akarnya. Oh, akar. Tadi makanya kaget, saya kirain ada penambahan job desk kah? Pas saya shoot, lah kok ini kecoa Iya, gitu Om. Enggak. Itu kita hanya membantu supaya keluar dari sini itu nggak ada lagi masalah hama-hama kecoa. Biar lebih maksimal ya. Iya. Nah, ini tadi kebetulan sorry Om, saya masuk ke dalam. Saya lihat kalau untuk bagian rangka konstruksi bodi setelah dibuka bagian cover tadi banyak korosi ya. Bolong-bolong ya. Oh, Dan itu harus ganti. Wajib. kelihatannya begitu. Kalau saran dari Om Yudi seperti apa? Apa ganti total apa gimana? Kita nggak ganti total semua, tapi memang bagian-bagian yang korosi sebetulnya itu adanya di yang paling penting itu justru bocornya itu dari sealer bagian luar Om. Sealer bagian luar. Bagian luar. Jadi airnya itu bukan masuk dari dalam, tapi Oh. dari luar ke dalam. Gitu. Tadi saya lihat tiang kaca sebelah kiri juga Om, kayaknya harus dibuka juga ya. Iya, jadi itu dari sealer bagian luar yang udah pada ngangkat, airnya masuk dari situ. Ke dalam justru. Ke dalam. Bukan dari dalam. Rembes berarti ya? Iya. Jadi kalau diperhatiin itu semua dari samping kiri kanan yang ujung-ujung yang basah. Tapi kalau saya lihat ya Om, kalau saya lihat tadi kayaknya bukan hampir, banyak korosinya. Banyak sekalian itu juga saya mau kalau dilihat kan dalamannya kopong tuh. Nah, jadi kita nanti paling tambahin pakai insuflex lah ya, peredam panas lah ya. Tetap ditambah ya. Tetap ditambah sih, biar lebih bagus lah. Gitu. Nah, ada info baru nggak di Om? Kemarin kan sesuai job desk kan kurang lebih sekitar 14 item ya. Kira-kira ada penambahan nggak sih? Kemungkinan ada. Dari yang ini aja saya pasti ada pekerjaan yang di luar job desk. Tapi saya nggak hitungin ya. Ini mah murni dari saya buat ALS aja gitu. Jadi di luar job desk yang kemarin Om. Di luar job desk yang kemarin. Ya sebetulnya kalau kaca seperti ini kan sebetulnya job desk nggak ada, bongkar. Oh iya ya, di job desk. Karena saya lihat proposnya parah, saya bongkar. Oh iya, bagian ininya Om ya, yang bagian di sininya ya. Itu kan nanti kalau nggak diberesin bocornya nggak benar-benar. Iya benar-benar. Terus yang kedua yang saya udah bilangin sama Pak Safran itu, saya ngerasa kalau yang di ruang smoking area itu kurang pas lah ya, itu terlalu sempit. Bener ya, berarti harus dibongkar ya? Ya saya bongkar, saya geser nanti ke depan gitu. Jadi saya bilang Pak ini
kita memanusiakan penumpang lah ya gitu. Ya saya bilang karena kalau saya duduk di situ juga kan nggak akan bisa bertahan lama gitu. Ya, karena akhirnya saya izin, saya bilang saya geser ya. Tapi dari analisa Om Yudi pun memang harus dibongkar ya. Kasihan dia. Karena kemarin di video saya juga memang ya, kalau opini boleh ya Om ya. Boleh. Kita lihat ini kayaknya sempit Iya. ya. Dan kalau dilihat kan posisinya tangga belakang itu terlalu besar Om. Luas ya. Wah, jadi kalau digeser nggak ngaruh, aman. Oh. Jadi saya berani geser itu kalau Space tangganya terlalu luas. keluar. Kalau misalkan kita majuin sedikit, penumpang belakangnya lebih aman kan, lebih nyaman. Gitu, terus yang naik juga nggak kekaru yang dari belakang. Om, ini kan sekarang kan posisinya belum disemprotin sek ya. Udah. Oh sudah? Udah. Kemarin? Tadi pagi. Oh tadi pagi? Iya. Berarti saya masuk tadi pantesan. Oh nggak apa-apa, maksudnya jangan yang ada kerja aja. Enggak, Gitu. kok rada ini ya? Apa? Agak pusing. Pusing. Iya. Itu efek. Waduh. Tapi memang begitu. Jadi kalau di sana itu didiemin 6 jam di lapangan, didiemin. Ya memang begitu efeknya. Makanya saya bilang steril dulu. Oh. Tadi memang saya lihat setelah dibuka cover-cover dinding, tiang-tiang banyak korosi Om. Iya betul. Banyak ya. Iya banyak. Nah untuk bus LS 378 kira-kira apa sih penambahan di luar SPK Jobdesk Om? Smoking area udah jelas. Kalau secara lisan sih ya Pak Safran Oke itu bilangnya pintu sliding dirubah. Oh, cakep. Kita dirubah pakai pintu sliding gitu kan. Depan pasti. Tangga depan pasti. Terus apa namanya? Lampu biasa running tag yang di depan tuh. Oh, cakep. Running tag yang di depan sama klakson basuri lah. Ya udah. Waduh, enggak, tapi sorry saya kembali ke pintu sliding ya. Ya. Jadi ini nanti dirubah ke slide ya. Sudah pesen sih, meskipun belum di ACC tapi sudah pesen jaga-jaga aja. Oh iya. Kan kita mau gercep ya, jangan sampai ACC tapi lama gitu. Berarti tentunya ya Om Yudi dan tim dari Etos juga memberikan yang terbaik lah untuk 378 ya Om. Pasti. Karena kondisi yang ada sekarang ya kita, ya sorry saya shoot tadi Om ya, maksudnya biar teman-teman juga tahu bagian yang korosinya di mana. Kan kita mah selalu memberikan apa adanya Om gitu. Tuh, biar ada perimbangan. Iya, biar ada perimbangan. Jadi kan sorry nih kemarin kan ibaratnya teman-teman menunggu ini kok lama sebenarnya nggak lama ya Om. Enggak. Semua ada SOP lah ya. Kan kita patokannya semua ada SOP. Betul. Kalau SOP-nya saya melanggar, nanti yang lain komplain sama saya. Bukan Betul. Dari satu owner, dari customer yang lain juga pasti komplain. Kenapa yang itu boleh, yang ini enggak gitu? Karena kan ya standar yang Om terapkan kurang lebihnya ya tetap apapun itu ya vivo kan. Betul. First in, first out tetap itu kan. Kalau ditambal sulam kayaknya rada nanggung ya bagian itu. Kalau tambal sulam selama dia di posisi yang tepat, yang tidak merubah apa namanya konstruksi bodi secara secara kekuatan gitu ya, sebetulnya aman. Aman ya. Aman. Jadi ini kan posisinya hanya karena dia keropos bocor gitu ya. Tapi kalau dia memang nggak diperbaiki ya makin parah nanti. Contohnya kayak bagasi bawah kan. Betul. Udah kebolong. Nah kita juga ngelihat sebetulnya pada saat naik ke atas bongkar bangku, dindingnya pada basah, berarti ini ada yang bocor. Makanya saya minta Bongkar total ya. Sampai nah kemarin juga tiang-tiang kaca juga kita bongkar. kebetulan ya beberapa ide dari Om Yudi kemarin saya lihat berjalan. Om Yudi memberikan opsi contoh kayak semacam bordes. Bordes untuk di bagasi dan ternyata ya memang ada platnya, jadi ya lebih baik untuk bagasi ya. Betul. Jadi nanti untuk lapisan di lantai Om, lapisan dasar itu kan plat. Habis itu karet ati. Setelah itu karpet lagi ya. Iya, tapi kalau misalkan kita nanti yang di tengahnya pakai multiplex lebih tebal lagi. Multiplex. Oh. Iya, jadi nanti kalau diinjak pun lebih empuk jadinya karena kan 3 lapis ada karet ati, di atasnya ada multiplex lagi. Nah sekalian aja nih teman-teman kita tanyain karena untuk beberapa bagian eksterior tadi sudah ada info untuk bagian pintu ya. Pintu dirubah jadi sliding, terus tangga belakang itu mungkin dirubah ya. Tangga depan. Tangga depan dirubah. Iya, ada penambahan. Ada penambahan untuk tangga belakang juga space-nya dirubah karena karena smokingnya kita majuin. Dikedepanin ya. Iya, supaya duduknya nyaman lah. Biar lebih nyaman ya. Oh, jadi tetap pakai smoking. Pakai dan
oh iya satu lagi mungkin bagian tempat tidur kru dibikin seperti 028. Wow. Iya. Wow. Pakai bar standis, pakai namanya, pakai peredam panas gitu kan, pakai lagi. Biar lebih nyaman sih. Tujuan Om Yudi lebih nyaman sih ya. Ya jadi juga saya bilang sama Pak Safran, mohon izin ya Pak, kalau saya memposisikan diri sebagai penumpang ini nggak benar nih, saya bilang begitu saya nggak akan katahan gitu. Nah, tapi kalau saya berpikirnya punya semangat buat memberikan kenyamanan buat penumpang, ini saya bongkar, nggak usah kena biaya. Wow. Ya, saya udah bilang, Pak Safran bilang, oh ya terima kasih ya, karena saya pikirnya kalau saya jadi penumpangnya kasihan Pak. Gitu. Tujuannya kenyamanan sih Om ya. Oh, intinya ya kita saling bisa membantu lah, saling support lah ya. Nah, terus tadi kan saya lihat di bagian interior Om di dekat emergency door. Itu kan keropos parah tuh. Iya. Berarti mau nggak mau harus ganti. Itu. Nggak mungkin didiemin. Jadi itu ya teman-teman tambahan informasi buat kalian dari Om Yudi. Ini bagian pintu depan kiri ini jadi slide. Nah, untuk spion Om, Spion kita rekondisi. rekondisi Tapi berarti lampu sama kaca spionnya pasti baru. lampu sama kaca spion. Kacanya ya. Tapi kalau rumahnya kita rekondisi. Wow. Kalau headlamp? Headlamp kayaknya belum ada info. Tapi Nah. kalau lampu belakang udah ada. Sudah ada ya? Udah ada. Wow. Akhirnya cepet sih. Jadi itu teman-teman Lampu belakang tapi yang center ya. ya center ya. Yang pecah. Nah, karena kan tadi kita udah bahas juga Om bagian eksterior tadi apa aja progres yang akan dikerjakan, penambahan informasi bagian pintu. Nah, ini bagian plafon Om. Belum kita bahas. Bagian plafon gimana? Kalau bagian plafon secara konstruksinya bagus. Nggak ada yang kendor, tapi dia itu karena kekuatan dari ABS-nya udah usia, jadi ketas. Mungkin press bobot beban kali ya. Nah, coba kalau perhatiin dari sini, coba lihatnya. Ini saya juga lagi bingung nih mikirin. Gimana caranya nurunin ban serep di atas. Terus gimana dong? Ya saya nggak ngerti nih, saya minta bantu omongannya gimana caranya nurunin ban serep di atas, naikin aja saya bingung gitu. Oh, jadi posisi ban serep ada di sana? Ada di atas. Oh, gampang Om. Gampang. Ya, syukurlah kalau bisa. Yang penting ada tali. Oh iya udah. Nanti saya bantuin itu. Bantuin. Nanti saya bantuin. Saya bingung nih, Kapan Om mau dikerjakan Om? terserah omongannya aja. Siap. Saya bingung deh, ada ban serep di atas kok bisa naik ke Oh, atas. ada di sana. Ya kan PR juga buat saya buat ngecek kan gitu ya. Oh iya kan kemarin gini ada sedikit saya sempat komunikasi sama Bang Safran karena selama unit ini nanti di sini otomatis kan dipanasin ya Om. Iya. Kalau seandainya ibaratnya dipanasin itu nggak ada bahan bakar, nggak akan bisa dinyalain kan? Iya. Bener gak sih? Iya. Dan info juga mungkin Pak Safran itu minta ke saya sekalian ngecek oli. Wah udah disiapin juga timnya. Iya ngecek oli, jadi katanya coba dicek Pak Yudi itu katanya kalau nambah suka berember-ember. Waduh saya nggak tahu Pak Safran, tapi saya ada kebetulan ada teknisi di sini kan. Oh ada teknisi. Ada teknisi di sini nanti minta bantu ngecek sekali. Wah luar biasa Om Yudi. Ya kebetulan kan lagi ada proses pengerjaan. Ini yang dibilang Om effort lebih. Effort. Sebetulnya sih nggak juga karena kan kita ngebantu aja gitu. Ya kalau memang kita didasarkan pekerjaan bisa saling ngebantu kan enak gitu. Apa yang bisa diberikan ya Om gitu. Jadi itu ya teman-teman informasi untuk bus ALS 378. Kalian sabar aja menanti. Tetap akan dibuat ganteng sama Ethos tentunya. Nah sebelum kita closing video ini Om, tadi bus ALS sudah. Tadi saya ke belakang ngelihat bus Putra Paimaham biar kebagian juga infonya. Bus Putra Paimaham yang upgrade ke JB5. Saya lihat udah masuk di tahapan evoksi primer ya, sama Dempul. Dan menurut saya tadi, kalau saya salah dikoreksi. Saya lihat pengerjaannya udah 50% ya. Iya. Benar gak sih? Iya. Lumayan cepet juga ya. Lumayan sih. Itu dan tektokannya juga cepet juga enak. Karena masalah ini kan ACC livery sama pengecetan. Wah. Ya kan itu karena kan kondisinya saya nggak punya fisik buat warna cat yang baru. Ya akhirnya saya minta sama Pak Bos Mosesnya gitu kan, minta dikirimin, ya udah dikirim. Oh kalau pemilik Bang Moses ya? Ke pemilik langsung ke pihak tentrem gitu kan. Ya, saya juga izin jadi bisa tahu kan. Wah, akhirnya ketemu. Meskipun nggak dikirim sampelnya tapi minimal sudah ada kodenya. Sudah ada kodenya ya? Nomornya berarti tinggal diaplikasikan aja sih ya. Siap. Jadi hari ini thank you banget nih infonya Om Yudi. Terima kasih banyak untuk bus ALS. Teman-teman juga sudah
dapat informasi untuk si semongko. Ini si semongko. Teman-teman nanti kalian akan melihat perubahan di pintu juga ini jadi slide. Ya, yang penting itu kalian sabar menunggu. Kita doakan mudah-mudahan nanti lancar, semua tim Etos juga bisa tetap memberikan yang maksimal ya Om. Amin. Makasih Om Yudi, selamat pagi Omku ganteng. Makasih.